Halo Sobat Soul Matematika, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, masih semangat dan siap untuk belajar hari ini. Bersama dengan Miss Elis, hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang bentuk akar yang akan kita pelajari di kelas 7 SMP. Siapkan alat tulis dan kertas coretan supaya kamu ikut mengerjakan bersama-sama latihan yang ada pada soal kali ini, pada video kali ini. Oke, langsung saja kita ke papan tulis Joso, papan tulis contoh soal. Oke, sebelum kita ke papan tulis contoh soal, kita akan belajar dulu definisi dari bilangan berpangkat. Nah, perpangkatan bilangan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan A. Kita misalkan A pangkat N itu berarti sama dengan A dikali A dikali A berulang, perkalian berulang, di mana kita akan mengulangi perkaliannya sebanyak N kali. Oke, nah keterangannya A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah pangkat atau dengan kata lain eksponen dengan syarat N lebih besar dari 0. Oke, ini untuk definisi bilangan berpangkat. Kita perhatikan tabel berikut ini. Ini perpangkatan 2 pangkat 2, bentuk perkalian berulangnya adalah 2 dikali 2, di mana hasilnya adalah 4. Kemudian 2 pangkat 3 juga bentuk perkaliannya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 di pangkat 4 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali ya, 1, 2, 3, 4, di mana hasilnya adalah 16. Kemudian perpangkatan dari minus 3 pangkat 2, berarti yang diulang adalah minus 3 sebanyak 2 kali. Minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Di sini tidak ada minus lagi karena minus dikali minus itu adalah positif. 9 ya. Kemudian minus 3 dipangkatkan 3 berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3, 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27, minus dikali minus adalah positif, ini perkalian minus 3 dikali minus 3 adalah positif, sedangkan positif 3 dikali negatif 3 itu adalah negatif, karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, berarti hasilnya sama dengan negatif 27. Kemudian minus 3 dipangkatkan 4, ini juga sama, minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 hasilnya adalah 81, karena minus dikali minus positif, kemudian minus dikali minus positif. Kemudian terakhir minus 3 dipangkatkan 5 itu sama dengan minus 3 dikali sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti hasilnya adalah minus 243. Oke, kita sudah di papan tulis contoh soal. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soal untuk memantapkan kamu dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, contoh soalnya yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah 2 pangkat 5 sesuai dengan pengertian tentang perpangkatan tadi yang sudah kita bahas. Berarti bentuknya akan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, 2 dikali 2 4 dikali 2 8 dikali 2 16 dikali 2 32, berarti sama dengan 32. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah 5 pangkat 2, maka bentuknya menjadi 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 20. Contoh yang ketiga itu adalah 4 dipangkatkan 3, berarti sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 itu adalah 16. 16 dikali 4 sama dengan 60. Lagi untuk contoh soal yang keempat itu adalah 3 pangkat 4, berarti sama dengan
3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 81. Berarti sama dengan 81. Kemudian 8 dipangkatkan 2, berarti 8 dikali 8. 8-nya ada 2. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Semoga bermanfaat buat kalian. Semangat! Setelah selesai belajar tentang contoh soal yang sudah kamu simak di papan tulis contoh soal, sekarang kita akan belajar sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi dalam bilangan berpangkat itu berlaku operasi perkalian, yaitu perhatikan bentuknya A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A, jadi pangkatnya M dan N itu kita tambah jika dia menggunakan perkalian. Berarti A pangkat M ditambah N, di mana A adalah bilangan rasional tetapi bukan 0, dan pangkatnya M dan N merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak hingga. Kita perhatikan contohnya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Tadi bentuk perkalian sesuai dengan bentuknya ini, perpangkatannya kita jumlahkan. Berarti sama dengan 4, pangkatnya adalah 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 4, pangkat 2 ditambah 4 adalah 6. Ini adalah sifat operasi bilangan berpangkat yang pertama. Kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini karena jika tadi adalah perkalian, maka di sini adalah operasi pembagian. A dipangkatkan M dibagi A pangkat N. Jika pada perkalian tadi kita menjumlahkan pangkatnya, maka pada pembagian kita akan mengurangkan pangkatnya. Berarti sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, syaratnya sama, di mana A bilangan rasional tetapi bukan 0, dan M dan N bilangan asli dengan M lebih besar dari N. Oke, contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Itu berarti sama dengan 3 pangkatnya kita kurang, 6 dikurang 4. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 tadi adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut, sifat yang ketiga itu adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Oke, nah di sini bentuknya seperti ini. Perhatikan, A pangkat M pangkat N. Jadi pangkatnya itu berpangkat lagi, ya, sama dengan, berarti ini pangkatnya akan kita kalikan. A pangkat M dikali N. Oke, kita langsung ke contohnya. 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3, 2, ini pangkatnya adalah 2 dan 4, berarti 2 dikali 4. Oke, sama dengan 3, 2 dikali 4 adalah 8, 3 dipangkatkan 8. Lanjut, untuk yang sifat yang keempat itu adalah perkalian bilangan berpangkat sama. Garis bawahi bahwa pangkatnya sama. Maka di sini contohnya bentuknya adalah A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan, nah ini karena pangkatnya sama, berarti yang kita kalikan adalah bilangan pokoknya, berarti A dikali B sama pangkat M. Perhatikan contohnya, 2 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 3. Di sini pangkatnya sama-sama 3, berarti yang kita kalikan adalah bilangan pokoknya. 2 dikali 5 kita pangkatkan 3 karena pangkatnya sama. Yang di dalam 2 dikali 5 sama dengan 10 pangkat 3. Bisa ya? Lanjut. Sifat yang kelima itu adalah pembagian bilangan berpangkat sama. Jika tadi adalah perkalian dengan bilangan berpangkat sama, maka ini adalah pembagian bilangan berpangkat sama. Berarti A pangkat M per B pangkat M. Berarti sama dengan kita bagi dulu bilangan pokoknya
A per B, kita pangkatkan M. Contohnya, 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5, berarti bilangan pokoknya adalah 3 per 4, 3 per 4 dipangkatkan 5. Kenapa hanya 1? Karena pangkatnya bernilai sama. Oke, lanjut sifat yang keenam, bilangan berpangkat 0. Berarti A bentuknya adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan semua yang kita pangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Perhatikan contohnya, 10 dipangkatkan 0 sama dengan 1, 100 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu sama dengan 1.000.000 dipangkatkan 0 juga sama dengan 1, 100.000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Yang pasti sifat yang keenam ini artinya adalah semua bilangan yang berpangkat dengan 0 hasilnya sama dengan 1, tetapi dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa mengikuti dengan baik apa yang sudah kita pelajari? Semoga bermanfaat ya. Dan kalian juga semakin bisa dan semakin pandai, ilmu kalian bertambah dalam hal materi matematika. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan membantu menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan materi video-video yang lain yang akan kita upload. Oke, sampai ketemu ya.